Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak membiarkan pencurian salam terjadi di sini. Jadi saya ucapkan salam, saya jawab sendiri. Sekarang kita berbagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Saya Cak Lotong, salam lemper. Tepuk tangan buat saya. Ini kehormatan buat saya, terima kasih atas undangannya Ibu Susi. Beliau ini luar biasa, karena secara filosofi tepat kalau Ibu Susi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Karena ketika ingin laut jaya, maka yang berkuasa atau yang memimpin harus wanita. Kita harus belajar dari sejarah. Nenek moyangku orang pelaut, bukan kakek, nenek. Jadi yang lebih bisa menguasai laut, wanita. Laut Selatan yang menguasai Nyi Roro Kidul, bukan Bapak Roro Kidul, bukan. Wanita dan tegas seperti Ibu Susi. Makanya kalau dia boleh tepuk tangan buat beliau. Makanya kalau ada ikan kapal yang mencuri ikan di wilayah NKRI kemudian diledakkan, ditenggelamkan, itu adalah tindakan tegas. Walaupun awalnya saya juga heran, saya sempat bertanya kepada beliau, Bu, kenapa kapal-kapal itu diledakkan, ditenggelamkan? Jawabannya sederhana, karena tidak bisa meledak dan tenggelam sendiri. Jadi kita bantu ledakan dan tenggelamkan. Jadi kalau mereka protes itu sebenarnya aneh, dibantu kok malah protes. Jadi prinsipnya kita menegakkan kedaulatan kita di bidang kelautan. Karena kita ingat kalau dulu perjuangan maritim rebut kembali, ini saatnya maritim rebut kembali. Dan hadir juga Menteri Kelautan dan juga Perikanan terdahulu Bapak Sarwono Kusumanatja, Bapak Freddy Numeri, selamat siang Bapak, Pak Fadel Muhammad. Nah, nama, sekarang saya mau bahas nama. Kenapa beliau-beliau ini menjadi menteri dalam masalah kelautan dan perikanan? Karena nama itu membawa rasa. Kalau disebut gula itu membawa rasa manis, kalau disebut garam membawa rasa asin. Nah, nama beliau Pak Sarwono Kusumaatmadja. Kusumaatmadja ini ada makna. Kusuma, khusus urusi masalah air. Atmadja agar tetap maju dan jaya. Loh, makanya kalau di kelautan contoh, Pak Freddy Numeri, number one is Bahari. Nomor satu masalah bahari. Pak Fadel Muhammad, Fadel paham dengan laut. Jadi pas nama-nama beliau di kelautan itu pas. Susah. Tetapi begini, kenapa beliau membawa aura positif untuk kelautan kita? Susi, sukses dan berprestasi. Puji Astuti, puji, mampu dan teruji. Astuti, Anda semua tahu itu sudah terbukti. Jadi jangan gara-gara saya diundang kemudian singkatannya saya bikin bagus-bagus. Bukan, itu bukan kebetulan. Itu adalah sesuatu yang tidak kita rencanakan. Karena nama membawa rasa. Makanya memberi nama itu harus siap baik karena nama adalah doa. Itulah pentingnya. Kenapa saya memakai nama Cak Lotong? Karena filosofinya lontong itu kan mengenyangkan. Jadi saya berharap kehadiran saya ini bisa mengenyangkan Anda secara fisik maupun psikis. Ya kira-kira seperti itu. Itulah nama membawa rasa. Sampai nama anak saya pertama itu, karena nama itu penting, jadi waktu anak saya mau lahir dulu, cerita sedikit ya. Istri saya sudah merasa mau melahirkan, posisi di rumah. Saya bawa pakai mobil mau ke rumah sakit. Jakarta macetnya, Bu. Waktu itu minta ampun. Belum sampai rumah sakit anak saya lahir. Makanya untuk mengingat
peristiwa bersejarah lahirnya anak, saya beri nama Jonathan. Brojol karena kemacetan. Jadi kalau saya lihat anak-anak langsung ingat proses kelahirannya. Tapi itu masih penting. Saya punya teman di Jogja. Proses kelahirannya hampir sama dengan anak saya. Malam-malam, tapi teman saya ini nggak punya kendaraan, Bu. Jadi manggil becak. Ya, tapi hampir jam 12 malam becak nggak ada, akhirnya pinjem becak sendiri, dikayu sendiri oleh teman saya. Istrinya naik becak, dikayu sendiri ke rumah sakit. Sama persis, belum sampai rumah sakit, di jalan sudah lahir. Tapi gregetan teman saya ini emosi karena sudah ngos-ngosan, tapi nggak sampai rumah sakit sudah lahir. Makanya diberi nama Darwis Suirlan. Keren ya. Artinya apa? Modar lah wis ke susu lahir. Itu sambil emosi nggak boleh. Nama membawa rasa. Ini contohnya yang di luar ya. Mungkin pernah saya sampaikan ini mengingatkan lagi. Ingat kasus kopi cyanida. Kenapa dulu sidangnya tiap malam berlarut-larut? Karena nama membawa rasa. Tersangkanya Jessica. Ini berlarut-larut karena nama Jessica. Jessica, jelas kasus ini susah diterka. Ya, korbannya Mirna. Kenapa Mirna menjadi korban? Karena Mirna minum racun belum pernah. Memberi nama harus hati-hati. Saya hanya bercanda aja. Tapi sebenarnya saya pernah hadir di gedung ini atau di gedung depannya, saya lupa. Jadi di gedung ini ya 2 kali saya hadir. Sebelumnya juga pernah. Jadi tapi waktu itu belum apa-apa. Setelah sekarang diundang saya agak deg-degan. Karena saya kalau masuk ke Kementerian Kelautan dan Perikanan jadi ingat nama-nama ikan, Bu. Saya deg-degan gitu kalau di sini. Takutnya nanti Bu Susi minta saya menyebutkan nama-nama ikan. Enggak ya? Saya sudah punya sepeda, Bu. Saya harus disuruh menyebutkan nama ikan. Tapi saya merasakan betapa manfaatnya ikan untuk kehidupan kita ini benar. Karena ada juga kita menggiatkan atau mensosialisasikan untuk makan ikan. Karena ikan itu proteinnya sangat luar biasa. Dengan mengkonsumsi ikan itu kecerdasan kita bertambah. Makanya anak saya itu saya beri ikan setiap hari, walaupun ikan asin. Tapi kecerdasannya meningkat. Cuma kalau saya panggil, nah itu ngeong gitu. Tapi pintar. Jadi satu sisi kalau kita mengkonsumsi ikan menambah kecerdasan otak kita. Yang kedua, manfaat yang praktis dan sudah terlihat, nyebut 4 nama ikan aja dapat sepeda. Itulah manfaat ikan. Luar biasa. Makanya kita galakkan untuk mengkonsumsi ikan itu karena memang sangat luar biasa. Tepuk tangan buat ikan. Ini kesempatan halal bihalal mungkin ini tiap tahun dilaksanakan, Bu ya, karena ini adalah ajang untuk kita bersilaturahmi, bermaaf-maafan. Kenapa ini setiap tahun terjadi? Karena kita setiap tahun saling bermaaf-maafan, bukan maaf beneran. Coba kalau maafnya beneran nggak perlu setiap tahun. Karena cuma maaf-maafan harus diulang. Kalau mobil-mobilan itu kan bukan mobil beneran. Jadi maaf-maafan bukan maaf beneran. Tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa, biar tiap setahun ada acara seperti ini, saya siapkan waktu. Kalau perlu Kementerian Kelautan dan Perikanan lebaran setahun 2 kali saya siap. Saya kira kalau itu bisa dilaksanakan akan membantu roda perekonomian keluarga saya, Mas. Ini saya tidak sendirian karena waktu kita juga tidak panjang. Saya tidak sendirian, saya membawa seorang teman. Di temannya luar biasa, jangan dilihat orangnya. Oh bukan ini. Ah yang ini. Ini teman saya, orangnya sederhana. Namanya Tato, tapi prestasinya yang harus kita banggakan. Karena Mas Tato ini akan dikirim ke Spanyol. Agustus nanti akan dikirim ke Spanyol mewakili Indonesia. Kita doakan Mas Tato menang.
Karena mau jadi dengan banteng, Bu. Bukan. Satu, iya. Calon dong depan orang-orang banyak jangan jatuh dengan banteng. Tapi mohon maaf, ini saya bocorkan terlebih dahulu. Mas Tato ini dulu karyawan di perikanan. Dulu di mana? Saya di perikanan di karantina ikan. Di karantina. Ini serius, Bu, betul. Mungkin teman-teman ada. Rupanya nggak cocok memang saya di perikanan. Kenapa? Saya baru menyadari ternyata saya kidal. Hah? Jadi nggak cocok kalau kanan kiri ya. Perikanan bukan kanan kiri. Ini ikan. Dulu ini di karantina. Kenapa? Di karantina biasanya kalau ingin tahu karantina itu ada 4 suku kata. Hah? Karantina. Oh, ada maksud. Lu ada artinya. Oh. Karyawannya penuh dedikasi dan disiplin tinggi. Sis. Sis. Apa tadi Karyawannya penuh dedikasi tinggi dan disiplin yang tinggi. Ran. Rancangan kerjanya sudah jelas mencegah hama dan penyakit masuk ke wilayah Indonesia. Tiap hari kerjanya nongkrong di terminal, bandara, dan pelabuhan. Nah, naik gaji selalu menjadi impian tapi belum tercapai. Calon toh, saya hadir di sini bukan apa-apa karena beliau Ibu Susi. oh, Loh, saya kagum dengan beliau ini. Susi. Suka sama ikan. Suka sama. Ya maksudnya menyayangi. Saya kagum beliau, kenapa? Saya kagum sejak dulu ya. Saya punya cita-cita punya anak, saya kasih nama Pujiastuti. Susi Pujiastuti. Wah, ngefans Bu. benar Pak. Anak lahir langsung saya kasih nama Susi Pujiastuti. Wah, cita-cita tercapai dong. Istri saya marah. Kenapa dikasih nama Susi Pujiastuti? Kamu nggak tahu beliau siapa? Oh, yang beli menteri. Dia mau ketinggalan zaman itu. Anak kita kan cowok Pak. Kalau ini kamu yang nikah. Anak itu nama dan cocok untuk laki-laki, perempuan beda, jangan dipaksa. Oh, biar nama beliau tetap ada, depannya saya kasih nama cowok. Apa? Joko. Terus sekarang Joko Susi Pujiastuti. tapi Bu Susi, Tapi jangan kan nggak tahu nih. Bu Susi, Pak Sarwono, Pak Robert, Pak Fadel. Beliau ini buat saya bukan orang asing. Bukan, beliau orang Indonesia ya. Ya semua tahu dong. Kalau itu semua tahu. Bahkan Pak Freddy Numberi itu nganggap saya saudara sendiri. Loh, tadi ketemu Pak Freddy, saudara siapa ya? Dipanggil saudara sendiri. Kalau Pak nganggap saudara kan nggak manggil saya saudara. Itulah. Terima kasih Pak. Itu namanya nggak kenal ya. Nanti kalau Bu Susi jelas, Bu Susi dengan saya punya apa ya? Hubungan emosional yang dekat. Makanya kalau dekat saya beliau itu emosi terus. Saya jaga jarak, jaga emosi. Tapi satu prestasi Bu Susi yang buat saya kagum. Apa itu? Selama kelautan dan perikanan dipegang oleh beliau, luar biasa. Prestasinya Indonesia nggak pernah kering. Toh, iya benar sih memang. Benar. Karena jangankan ini berarti laut kita semakin hidup ya. Semakin hidup. Enggak ada di negara lain ada loh laut malah mati. Kita hidup. Oh iya di Timur Tengah ya. Hebat kamu itu nggak terencana gitu. Nyanyi, bicara soal nyanyi. Kamu? Ibu Susi juga bernyanyi. Tapi nggak apa-apa Bu, silakan menyanyi. Karena ada pepatah, Apa? semua orang pasti bisa menyanyi. Betul. Walaupun tidak semua orang mau mendengarkan. Bu Susi itu nggak pernah apa show of force. Betul. Dia tuh kalau suruh nyanyi, 2 lagu paling suara saya hilang. Tapi kalau suruh teriakin maling di laut 2 kilo kedengar. Iya. Benar. Luar biasa. Soalnya kalau saya sedang mengalami nasib buruk, ya nasib buruk saya menyanyi. Wow, untuk menghibur hati ya. Bukan. Biar saya tahu, oh ternyata suara saya itu lebih menyedihkan daripada nasib saya. Suara kamu. Nah ini kamu lagi dikirim ke Spanyol untuk nyanyi terus gimana? Saya mau dikirim ke Spanyol, tentunya semua lagu di dunia saya bisa, saya kuasai. Serius? Serius.
Bapak Ibu tinggal memilih satu judul lagu, langsung saya bawakan. Seluruh dunia. Bu Susi kita. Bu Susi, Bu. Minta lagu apa Bu? Sebutkan judulnya aja. Judulnya aja Bu. Seluruh dunia bisa. Seluruh dunia. Arab, Cina, Jepang, Inggris. Inggris. Judulnya aja Bu. Judulnya aja Bu. Ingin lagu apa Bu? Iya. Iya. Country Road. Nah, cuma itu yang saya nggak bisa. Country Road nggak bisa. Tapi selain Country Road, Oh, yang lain bisa. selain Country Road. Oh, yang lain bisa kan? Yang lain hanya Country Road. Hanya itu. Maaf Bu ya, Country Road yang nggak bisa. Permintaan lagu yang lain. Semalam saya ketemu beliau. Pak Rifki ada lagu. Ya Pak. Ya. Soldier of Fortune. Itu juga nggak bisa. Kamu jangan bikin malu dulu. Kali ini suasananya lebaran, lagu-lagu religi dulu lah. Oh boleh, silakan. Lagu apa? Karena Ibu Susi ini seorang perempuan, akan saya nyanyikan tentang itu. Wah luar biasa. 9 bulan ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Ibumu nggak ikut KB. Di dunia kok mengandung, melahirkan. Kerjanya apa? Mohon maaf. Bu Susi brand orang Sunda, Pak Kusuma Atmaja juga orang Sunda. Saya nyanyikan lagu Jawa. Lagu Terus Sunda. kaitannya apa? Sunda. Lagu Sunda. Calon di belakang. Baking soda. Bagian vokal. Saya nggak bisa bahasa Sunda. Loh, calon cuma baking vokal kurang gitu doang. Kurang. Oh iya. Isuk-isuk angon kambing Kurang. bawa ke tanah lapang. Kurang. Kening kambing narena Kurang. renena tilu bulan. Kurang. Ketawa. Sudah calon obat. Iya. Terima kasih Bu. Pak. Lagi. Gampang ternyata. Isu-isu angkot kambing Kurang. bawa ke tanah lapang. Kurang. Gending kambing narene Kurang. Oleh saya. tapi kambingnya bunting. Bukan saya. Wah ini menjerumuskan. Pertama saya nggak ngerti bahasanya. Ini nggak boleh orang pintar tuh nggak boleh membodohi yang nggak ngerti. Makanya kalau ada kambing mundur calon jangan maju. Loh salah yang saya diem kok dia mundur terus. Ngawur. Oh dikirim ke Spanyol itu harusnya kan mengenalkan budaya kita. Kita ini tahu yang kan. Budaya nasional ini ke luar negeri. Wah hebat. Makanya lagu daerah saya kuasai. Nah kalau itu baru hebat. Oh, saya daerah dari Sabang sampai Nganjuk apal. Sabang itu sampai Merauke kalau. Kan saya mampir ke rumah mertua dulu baru ke Nganjuk. Mertuamu pindah ke Merauke sana loh. Berarti apa semua? Ya jelas lah. Nah, berarti saya sebutkan provinsinya langsung bisa nyanyi lagu daerah. Oke. Ini dari seluruh Indonesia hadir punya ada. Oke. Sumatera Utara. Sinanggar tulung. Sumatera Barat. Kambang lagung ngoparautan Simambang riang kipas. Nah, sekarang di desa dusun Jawa Barat. Mano dadali, mano panggajangan, berlambang sakti. Madura. Oleh orang parana alajer. Kalimantan Selatan. Oleh orang alajer maju. Sulawesi Selatan. Oleh orang parana alajer. Papua. Oleh Dari Madura pindah 3 provinsi loh, boleh ulang terus. Kalau Madura
Maaf. Tiap orang itu punya ciri sendiri-sendiri. Iya, benar. Yang etnis daerah kita itu punya kebudayaan yang luar biasa nih. Iya. Orang Madura kelihatan ya, Pak. Ya ditanya, Bapak Ibu asalnya dari mana? Oh, nggak efektif lama. Biar cepat efektif. Lempar besi, lontar. Menuju ngambil orang Madura. Kok nggak ilmiah? Yang lebih ilmiah minum itu menunjukkan etis ya. Minuman bisa menunjukkan. Kalau orang masuk minta minum dong. Apa? Minum apa? Mari mas, orang Jawa. Oh, mas. Oh, Jawa, mas. Minta minum apa? Rating dek, Makassar. Udah ya. Ini. Minta minum apa? Ale-ale, Papua. Kalau Ambon, misalnya Ambon. Minta minum apa? Betadine. Minta Ambon beta, minumnya betadine. Terus itu kok luka dalam, kok minum betadine. Mas, betadine doang, mas. Penasaran. Setelah ini, kita datangkan lagi satu lagi ya. Oh ya. Ini penyanyi sudah, walaupun nggak benar. Saya datangkan lagi teman saya ini ilusionis, magician yang kemarin ikut audisi di Amerika. Ya, Betul. tapi yang di Amerika belum datang, ini yang kita panggil yang di sini saja. Ini Dedi kok bunder. Kita panggil Mas. Nah. Luar biasa. Dedi kok bunder. Luar biasa, Mas. Mas. Mau kemana jauh-jauh? Ini memang cita-citanya jadi menteri ini Bu. Jadi dulu saya tanya cita-cita jadi menteri, makanya begitu lihat foto presiden langsung mau menghadap. Saya pengen jadi menteri. Ya, cita-cita itu yang realistis. Kalau saya bukan pengen jadi menteri. Jadi apa? Saya dulu kalau ditanya cita-cita pengen jadi simpel, saya pengen jadi orang kaya. Wih. Karena dengan kaya kita bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk orang. Betul. Makanya saya pengen jadi orang kaya, orang sukses, seperti orang terkaya di Indonesia saat ini. Ya. Jadi orang terkaya, mungkin selama ini kita tidak tahu orang terkaya di Indonesia saat ini ternyata bukan ada di media. Siapa ya? Bukan di televisi, di berita, bukan. Ini orangnya sangat low profile, nggak pernah pamer. Siapa itu? Kamidi namanya. Kamidi. Ini kalau nggak percaya Bapak Ibu silakan nanti kalau lihat dimanapun di seluruh Indonesia kalau ada iklan dijual tanah ratusan hektar, rumah mewah, mobil mewah, hubungi Kamidi. Itu semua punya Kamidi. Nomornya aja beda-beda banyak. Kaya. Saya telepon bukan Lo hubungi Kamidi semua. bisa. Lah ya Kamidi. Coba sama telepon. Coba di telepon pasti nggak ngaku Kamidi. Paling saya Johan, saya Selamat. Padahal terus ini Kamidi. Tapi nggak pernah ngaku kalau Kamidi, nggak pernah pamer. Kalau saya beda, kalau saya lihat Bapak TNI, kita saya dulu ingin jadi TNI. Oh tentara. Oh tentara, ngelamar tentara ditolak ya. Apa dulu? Alasannya karena gigi saya katanya bolong rusak. Oh iya dong, tentara itu harus sehat fisik. Saya tidak masalah akal Pak, tentara itu kan kalau perang bukan gigit gigitan. Biar enggak. Tapi kalau pas mau nembak, ngomong tuh ya sesuai dengan sejarah. Oh. Jadi ngomong orang Madura, kakek saya orang Madura. oh maaf. Salah satu pulau di Indonesia yang belum pernah dijajah Belanda, Madura. Kok Jawa bisa? pernah, Sriwijaya pernah, Ya. Surabaya pernah dijajah Belanda. Madura belum pernah dijajah oleh Belanda, takut. Kenapa? Bukan karena sore. Terus? Begitu kapal orang Belanda datang, disiapin timbangan cinta, beli kapal sampai. Oh, pengennya jadi kilo. Takut orang Belanda. Berarti untuk mengawasi laut mungkin bisa dikerahkan saudara-saudara kita dari Madura. Itu kapal yang nangkap ikan langsung dibeli. Iya. Di kilo. Iya, karena ini termasuk olahraga. Saya- Olahraga ini angkat besi harus dari Madura. Apa? Lo jangankan cuma 1 kuintal 1 ton diangkat kalau cocok harganya. Angkat besi namanya. Saya di belakang cari uang rias nggak ada di kamar mandi. Biasa ada ibu kaget tadi. Begitu rias begini kan jadi bos ibu kaget tadi.
ada ibu tadi siapa masuk di belakang. Aduh, dia Tuhan. Pasti kagetnya. Saya dikira Tuhan. Itu kaget. Dia Tuhan loh. Jadi habis itu ada masa anak kecil. Ada anak kecil, kaget juga. Ya. Setan. Oh ya, bener. Iya. Ini sengaja panggil yang KW Bu ya, karena panggil yang asli mahal. Jadi panggil sekali 100 juta loh, jadi kok bisa? Kok bisa? 100 juta panggil sekali 100 juta. Makanya dia cerai sama istrinya. Karena itu. Istrinya panggil, jadi kena 200. Keren. Nggak calon dong. Memanggil untuk show, kalau manggil namanya ya enggak bayar. Calon dong. Mas Yusben ini kan sering dipanggil kemana-mana. Iya. Oh, kemarin dipanggil Pak Ganjar untuk isi acara di Gubernuran Jawa Tengah. Oh hebat. Minggu kemarin baru dipanggil di Kementerian Dalam Negeri. Iya, Kita iya. doakan minggu depan dipanggil Rompos. Nanti kalau aku mati kamu jangan layap ya. Nah, kamu mati duluan. Sudah jangan berantem. Nanti saya yang layak. Ini kita ikut dulu. Tunjukkan kemampuan Anda. Ini Master of Magician. Ya, saya pernah dipanggil di satu acara namanya Hitam Putih dan kebetulan waktu itu di tahun 2014 Mas Didi mengundurkan diri dari dunia sulap Ya. di house ya. Dan punya Bapak dan Ibu saya bawa bukunya Mas Dedi siang hari ini. Oh, diberikan ke Anda ya? Diberikan ke saya. Ini buku rahasia sulap. Tetapi anehnya Bapak dan Ibu, ketika buku ini dibuka, saya tidak ada tulisan itu gambarnya. Sulap nggak ada tulisan. Namanya rahasia. Iya. Oh iya. Kalau ada tulisan. Kalau ada tulisan jadi bocor lah. Jadi bocor. Rahasia sulap Rahasia. kosong. Loh, kamu tahu nggak? Gajah itu sembunyi di mana? Hewan gajah yang gede itu sembunyi di mana? Kampung. Kelihatan. Bonbin. Malah buat tontonan. Gimana? Gajah sembunyi di bolong ini. Wah, Bisa. ngawur. Iya. Saya dari tadi di sini nggak lihat gajah. Nah, dia baru sembunyi. Terus kenapa kamu nongol jadi ketahuan? Kamu gajah. Iya. Buku yang putih ini Bapak dan Ibu, ketika Ya. dibuka di putih tidak ada tulisan ataupun gambarnya, tapi dengan mantra atau simsalim abrakadabra Semar ngejawanta. Lebu kamar ngeloi simbang. Seketika ada tulisan atau gambarnya. Bapak dan Ibu boleh bertepuk tangan. Simsalim. Sebentar, doanya mantranya kesulap itu kok mesti sing salabim ya, nggak pernah ada yang lainnya. Iya, udah mantranya gitu. Hilang lagi. Baca mantra ya? Enggak, saya nggak baca apa-apa. Saya buta huruf. Kok bisa begitu ya Pak? Harus dibuka lagi, dia ada tulisan atau gambar. Oh. Nanti akan saya buka rahasianya siang hari. Iya. Kita buka rahasianya. Gak bisa kamu. Takut. Takut tahu. Ya, biasanya dari kampusnya Iya. membengkokkan sendok. Ya. Oh, saya bengkokkan yang lebih gede dari sendok. Apa itu? Entong. Jangan Iya, iya, bikin malu. Ini ada Bu Susi masa entong yang di. Lebih kecil, Nak. Iya. Iya. Lebih kecil. Jadi biasa seperti ini. Hanya dengan menggunakan kekuatan pikiran. Tapi masalahnya sampean punya pikiran nggak sih? Makanya minta tolong kekuatan pikiran audien, karena dia nggak punya pikiran. Ya boleh hati boleh panas, tapi otak harus tetap dingin. Oh, otak di sini. Oh, di sini. Hanya dengan menggunakan kekuatan pikiran, entong ini akan menjadi bengkok dan bengkok. Simsalabim abrakadabra bengkok. Ternyata susah. Kalau besok gimana Kak? Besok nggak ada, Cuma besok udah nggak ada. besok alam biala lagi nggak bisa tahun depan. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Ini pasti bulannya tinggi. Makanya yang pasti-pasti. Jadi mau kena sakit gula. Ini tukang sulap bisa kena gula tapi nggak bisa menghilangkan gulanya ya. Wah, ngomong gitu lah. Simsalabim abrakadabra. Jadi boleh bertepuk tangan pada bus ketika jadi bengkok. Jadi bengkok dan bengkok. Woi, luar biasa. Kok bisa Pak? Timbul pertanyaan. Kenapa dia bisa bengkok? Kenapa bisa bengkok? Boleh pertanyaan. Karena sudah putus dari sana. Aku solasi. Ya ampun. Sebentar. Bisa dipikir. Pak, Ini entong patah ini bisa dapat rumah. Buat bikin Avanza loh. Buat cicilan tiap bulan. Luar biasa. Oh, kami orang. Biasanya pesulap juga membawa kartu. Ini ada sebuah 10 jantung hati. Tolong dibaca. Ini kartu.
ya akan agak besar supaya yang di belakang bisa melihat ada king, ada 1, 2, 3 dan 4. Ya. 4 buah king dan 1 buah 10 jantung hati. Bagaimana cara mainnya Bapak dan Ibu? Caranya gampang seperti ini. Kalau tak nonton, masukkan 10 di antara king, lalu diambil. Jadilah King. Ketika berubah menjadi 10 jantung hati semua. Boleh bertepuk tangan dari Ibu? Luar biasa. Tanpa trik kamera, tanpa rekayasa, berubah menjadi 10. Dikembalikan lagi menjadi king. Masukkan king di antaranya, lalu diambil 10. Seketika berubah menjadi king semua. Boleh bertepuk tangan? Kenapa bisa begitu? Bagaimana caranya? Ya. Boleh bertanya. Caranya gampang. Caranya adalah gambarnya separuh-separuh. Malu ya? Saya yakin dulu Pak Wisben ini mesti punya kartu Indonesia Pintar ya. Kok sekarang jadi pintar main kartu? Enggak. Ini ada artinya. Ketika saya jujur, Bapak dan Ibu semua tertawa. Jadi Ya. intinya bahwa kejujuran membuahkan kebahagiaan. Ya. Jadi alangkah indahnya negeri ini kalau semua pemimpin jujur dan rakyat tertawa menikmati kejujuran pemimpin. Itu saja. Betul. Diulangi ya. Dari king Sudah itu sudah. Udah ketahuan bohong masih diulang. Kamu nggak takut dosa ya? Berbohong. Nah ini tentang ikan. Tadi saya mancing. Oh, ya, mancing. tentang ikan. Ini ikannya luar biasa. Lautan dan perikanan. Iya. Ini ikan. Ikan. Anggap aja ikan ya Pak ya. Nah, biasa ikan. Ini Memang ikan yang jenisnya perempuan. Kok bisa? Namanya bakwal. Oh, Mbak. Bakwal ya, bakwal. Ada yang ikan nggak mau sendirian itu. Apa? Gurami. Oh, maunya rame-rame. Ini kalau dong ada di sebelah kanan. Sebelah kanan. Pancing ini. Dia akan seketika melompat di sebelah kiri. Oh, Jangan bisa tidak- pindah ke kiri. Bisa pindah ke kiri. Sangat gampang untuk seorang pesulap. Tanpa trik ya. Tanpa trik kamera, tanpa rekayasa. Ikan di kanan berubah atau berubah di sebelah kiri. Dia akan berpindah. Simsalabim, abrakadabra berpindah di sebelah kiri. Hup, pindah sebelah kiri. Luar biasa. Ya. Kalau itu nggak usah sulap gitu ya. Nggak perlu trik. Anak saya juga bisa kalau cuma muter. Gak akan pindah. Jangankan ini ya ini kan. Saya bisa memindah ikan ini dari kanan saya ke kiri saya tanpa memegang. Wih. Sangat tidak mungkin. Mungkin Menjadi sebelah kiri saya kiri tanpa dipegang. simsalabim. Nggak menyentuh. Tanpa. Di sini. Udah itu sama dengan ini. Itu jalan di Ya. sebelah kanan. Simsalabim atau jadi di sebelah kanan. Yang susah itu pindah di sebelah tengah. Ya, gimana caranya pindah sebelah tengah ya, Pak? Bisa ya pindah ke sebelah tengah. Loh? Ya. Bukan di tengah. Iya. Atau tiga-tiganya pengen dapat ikan? Iya. Kita mancing dengan mana? Simsalabim abrakadabra jadi dapat ikan semua. Iya, iya. Ini menggambarkan laut kita. Dulu ikannya cuma 1, sekarang 3. Semakin banyak karena Iya. semakin takut ya kan. Wah luar biasa. Kamu bisa-bisa jadi staf ahli menteri loh nanti. Oh iya. Loh, teman saya aja ini, saya kan dulu di karantina. Teman saya seangkatan ini sekarang sudah di eselon 2. Wah luar biasa. Alhamdulillah kepala biru. Oh, kepala biru apa? Biru jodoh. Ya kepala biru eselon 2 ini. Ini saya akan dalam waktu dekat ini akan naik pangkat jadi eselon 3. Itu malah turun nih Loh, eselon 2. dari 2 ke 3 loh ya. Itu kalau lantai naik, kalau lantai turun. Kalau eselon 2 naik jadi 1. Baru setelah 1 underground. Kalau di satu berdua pakai. Dia yang ngaco lah itu. Udah, Sekarang ada. next. Trik Ada kekuatan tong kosong berbunyi nyaring. Betul. Iya. Tong kosong. Berbunyinya nih. Lalu kita tutup. Yang kosong. Kita patah-patah. Wih. Padahal kosong. Kok bisa kosong? Lalu kita tutup. Wih. Kenapa dia bisa Timbul berbunyi? pertanyaan. Timbul pertanyaan. Karena saya bawa dua di sini. Ya, ini kerjanya nipu orang. Oh yang ada di sini. Normal. Ya.
Buat nyari nafkah ya. Oh, itu masa Ibu Menteri ditipu ini gimana sih? Ini jujur, Kak. Jujur itu yang intelek itu. Oh, kita gini ya, kita rayakan pertemuan. Kamu diabetes loh, Ya. jangan minum yang banyak gulanya. Iya. Ini terangkan kalau bercanda. Ini terangkan jadi segelas air putih lebih Bisa? sehat, lebih dikiris hanya dengan selembar kain. Iya. Wah, Jadi ini air merah baru. menjadi Ini segelas kadar air. gulanya jadi hilang berarti ya. Jadi hilang dari air tawar. Simsalabim, abrakadabra jadi segelas air putih. Boleh bertemu tangan. Wah, hebat ya. Kembalikan merah lagi. Bisa. Kembalikan merah lagi. Bisa. Masukkan plastiknya merah lagi. Iya. Jadi merah lah. Hanya jadi putih ya, Pak. Ditarik lagi. Gel. Yang penting Bu Menteri ketawa dah. Mohon izin Bu, Ya ini ampun. boleh saya siram Bu. Kamu itu apa? Ya. Oh alah. Ini kerja model apa? Ah, ini apa ini koran? Kami Ini nemu koran. koran bekas di belakang tadi. Ada koran bekas dari Ibu. Saya koran bekas tidak percaya juga koran bekas. Dibikin semacam kantong, lalu dimasukkan air di dalam kertas koran ini. Logikanya Air ini pasti akan tumpah, basah tumpah, rebes. Oh. Tadi malam, Iya. ya, tadi malam pernah gagal ya. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Kita lihat ternyata di korannya tidak ada. Loh, nggak basah. Boleh benar Bapak Ibu? Wah, Tidak ada. hebat. Iya, iya, iya. Gimana? Dibalik coba. Enggak dibalik korannya. Tumpah ya. Dibalik, yang atas taruh bawah. Tumpah. Balik begini aja. Ya. Aduh, inilah sulap dengan penuh keterbatasan. Iya, ini loh balik. Balik dong masa Iya. nggak bisa. Weh. Kok? Loh, Woi. Kok bisa jadi merah? jadi teh. Di luar biasa. Wih. Dijadikan putih lagi, jadikan putih. Nggak usah. Ini perlu berdoa ya, tak? Berdoa tak sini tak? Ibu Berdoa. perlu berdoa ya. Iya, iya. Kita mohon Ini izin. balik ini loh, sulapan religius banget. Kita mohon izin pada Tuhan supaya acara ini Amin. Amin. ternyata tidak diizinkan. Oh, berdoa. Oke, jadi air kain ini menjadi segelas air putih. Simsalabim, abrakadabra. Wih. Ya. Bagaimana caranya? Timbul pertanyaan. Caranya akan saya buka kalau kita bertiga dipanggil Bu Susi lagi. Terima kasih. Bisa. Berarti kalau pengen Ya. tahu rahasianya harus cepat-cepat ngundang lagi. Lo sudah ya? Itu sudah. Oh, nah, kok sederhana. Terus mau kemana sini dulu? Belum dipukuli segini banyaknya orang. Motornya sama mau pergi. Ini bagi Bapak Ibu sekalian yang merasa tertipu, yang beri kesempatan untuk memukul. Tolong jujur kok ya. Oh iya iya. Tepuk tangan buat Terima kasih. Mas Udin, Dedi kok bener. Terima kasih. Luar biasa nih penghibur ya. Orang mana tuh? Ini satu koper aja bisa dapat mobil 2, rumah 2. Tapi dosanya nggak tahu. Nipu orang, kemana-mana nipu orang. Mungkin harta didapat tapi dosa yang kita nggak tahu. Mungkin ini saat yang tepat juga untuk kita memberikan kesempatan nanti Betul. kepada Bapak Ibu sekalian untuk saling bermaaf-maafan, untuk Iya. maaf satu dengan yang lain, Iya. menghapus kesalahan dan juga saling memaafkan supaya dosa-dosa kita menjadi kembali nol. Nah, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan untuk menghibur. Mohon maaf kalau ada kesalahan karena tak ada gading yang tak retak. Jadi Ya, atas betul. nama keluarga besar Gajah kami mohon maaf Iya. tidak bisa menghasilkan gading yang tidak Tidak retak. retak. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, Mari kita gali sumur lagi. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Lontong, salam lemper.